Saya dengan Dr. Darren, dokter kesenangan bergerak klinik sepatu dari ini. Sebelumnya saya ingin meminta identitas adik yang terlebih dahulu ya Pak. Dengan adik siapa? Adik Tasya. Tasya untuk usianya Pak? 10 tahun. Baik untuk 10 tahun. Baik untuk jenis kelaminnya perempuannya Pak? Iya. Baik untuk alamat tempat tinggal saat ini Pak? Di Jalan Veteran. Baik, saat ini udah sekolah? Udah SD dong. Oke, baik. Terima kasih Pak telah memberikan identitas beserta data pribadinya. Sebelumnya adik Tasya ini ke klinik ada keluhan apa Pak? Ini dok, kayak katanya ada yang mau check up aja sih dok. Oh, jadi sebenarnya mau check up aja. Baik Pak, jadi kalau untuk check up nantinya itu kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi mungkin nanti itu saya akan memeriksa dari bagian atas, dari bagian kepala sampai ke bagian kaki Mak, secara menyeluruh. Mungkin nanti itu saya akan meminta adiknya untuk membuka bajunya bagian atasnya. Mungkin Bapak juga bisa menemani adiknya. Jadi nanti itu saya akan periksa dari bagian kepala hingga ke bagian dada serta di bagian perut dan hingga ke bagian kakinya secara menyeluruh untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak pada adik Tasyanya. Ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada dok. Baik, kalau Bapak bersedia, Bapak bisa tanyakan informasi di bawah ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin konfirmasi terlebih dahulu? Sudah cukup dok. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, mari adik saya di bed pemeriksaannya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. 3. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan toraks pada bagian pada adiknya. Sebelumnya di sini saya akan menginspeksi terlebih dahulu pada bagian toraks anterior atau toraks bagian depan. Di sini saya sudah meminta adiknya untuk berbaring. Dengan puntennya Dek, saya juga sudah meminta izin pada orang tua untuk pakai bagian atasnya itu diangkat terlebih dahulu. Lalu inspeksi pada permukaan dinding toraks, kita bisa lihat apakah adanya kelainan seperti benjolan, deformitas, luka ataupun luka operasi dan lain-lain. Lalu saya akan inspeksi bentuk pergerakan ketika adanya untuk melakukan inspirasi dan juga ekspirasi. Apakah ada yang tertinggal dan juga menilai diameter anterior posterior dibandingkan dengan diameter sagittal. Lalu kita periksa apakah kedua dinding toraks itu simetris atau tidak. Lalu menilai apakah ketika adanya itu bernafas, kita nilai apakah adanya pengenal otot bantu pernafasan di bagian supraklavikula, suprasternum ataupun di bagian epigastrium. Selanjutnya saya akan palpasi. Kemudian saya akan palpasi di seluruh bagian toraks anterior untuk meraba pergerakan dan ada tidaknya emfisema subkutan, benjolan ataupun benjolan di supraklavikula, di fase supraklavikula atau nyeri atau tidak. Lalu di sini saya akan mengidentifikasi adanya tidaknya penyempitan atau pelebaran sela iga. Lalu di sini lakukan pemeriksaan vokal fremitus. Adanya bisa mengucapkan 77 ya. Baik, di sini adanya sudah mengucapkan 77 secara berulang. Di sini saya akan menilai atau merasakan dengan teliti getaran nafas yang ditimbulkannya melalui konfirmasi antara tangan kanan juga di kiri saya. Dengan cara sistematis dari atas ke bawah. 77, 77, 77 dan 77. Lalu juga pemeriksaan juga tangan saya akan di cross untuk memastikan agar tidak terjadi perbedaan sensitivitas tangan kiri dan juga kanan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi atau pergerakan dinding toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri tangan dan meminta dia untuk tarik nafas yang dalam. Ada yang bisa tarik nafas yang dalam. Lalu di sini saya akan menilai apakah ada gangguan, apakah ada kelainan pada adanya ketika melakukan ekspansi dinding toraks. Lalu selanjutnya perkusi. Saya akan lakukan perkusi seluruh toraks anterior dimulai dari apex paru. Saya akan perkusi dari bagian apex paru sampai terdengar bunyi dal atau redup. Kita lakukan di sisi yang lainnya sampai terdengar suara dal. Lalu lanjutnya di sini setelah itu saya akan mengauskultasi dari bagian apex, telusuri hingga ke bagian bawah untuk kita serta meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Untuk suara nafas utama itu biasanya itu vesicular breathing sound. Kita nilai apakah ada bronkofesikuler atau bronkial ataupun trakeal. Dan juga kita tentukan apakah ada suara paru tambah seperti rongki, krekel ataupun tanda-tanda kelainan paru lainnya. Lalu untuk toraks posterior, kita bisa meminta adanya itu untuk duduk. Ade bisa duduk ya.
Nanti bisa duduk ya. Lalu di sini kita akan inspeksi terlebih dahulu di bagian toraks posteriornya. Apakah ada menilai betul pergerakan hemitoraks kiri dan kanan, dan juga menilai apakah adanya emfisema seputar atau tidak, benjolan ataupun nyeri tekan. Lalu melakukan pemeriksaan vokal fremitus, bisa bilang 77 deh, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Lalu selanjutnya untuk palpasi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi toraks posterior. Kita lakukan, nanti bisa tarik nafas yang dalam, kita nilai apakah ada apakah tekanan ketika dia melakukan penarikan nafas yang dalam. Lalu selanjutnya untuk perkusi, di sini saya akan perkusi secara zigzag dari bagian atas paru hingga ke bagian atau dari hingga sampai ke bagian bawah. Kita nilai apakah ada tekanan atau tidak. Lalu selanjutnya saya akan mengauskultasi paru secara sistematik, lakukan dari atas paru atau dari atas scapula. Oke, selanjutnya saya akan meminta pasiennya untuk kembali berbaring. Lalu di sini untuk saya akan menginspeksi pada bagian jantung adanya. Kita nilai apakah lokasi situs kondisinya itu biasanya itu berada di bagian kiri di ICS kelima. Lalu nanti itu akan ada point of maximal impulse. Biasanya itu pada bayi sudah diraba dan biasanya lebih tinggi dibanding dewasa. Lalu saya akan palpasi gunakan bantuan jari untuk meraba impuls. Impuls ventrikel kiri dapat mengangkat jari pemeriksa, itu adalah PMI. Lalu selanjutnya perkusi. Di sini saya akan perkusi untuk menentukan batas kiri jantung hingga ke dinding rumunyidal. Lalu batas kiri jantung di bagian klavikula kiri. Lalu untuk batas kanan saya akan tentukan batas heparat terlebih dahulu sampai dengan suara dal. Lalu naik 1 cm, lalu kita akan tarik, lalu kita akan kembali perkusi ke garis parasternal kanan. Lalu untuk batas kiri dari bagian metoxillaris kita perkusi sampai dengan suara dal hingga itu menjadi batas kiri dari jantung. Lalu untuk selanjutnya auskultasi, saya akan melakukan auskultasi pada di bagian apex atau di bagian atas itu untuk S1 katup mitral, lalu ICS2 parasternal kiri itu untuk katup pulmonal, lalu ICS2 parasternal kanan itu katup aorta, dan juga ICS4 di parasternal kiri, ICS4 itu katup tricuspid. Lalu selanjutnya meminta baik aja untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nanti baik ibu dan bapak juga untuk pemeriksaan adanya itu sudah selesai. Nanti untuk hasil itu saya akan infokan lebih lanjut. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.